Hai semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda selama liburan ini? Apakah Anda sehat? Yang saya harapkan semuanya selalu menjaga eh, protokol kesehatan yang selama ini telah diterapkan, ya, di demi kepentingan kita bersama dan juga demi kesehatan Anda. Nah, kita langsung aja untuk di kelas 8 ini kita akan melihat apa yang mau kita pelajari, ya. Di dalam kelas 8 ini kalau kita lihat terutama KD yang mau kita capai atau topik yang mau kita pelajari yaitu mengenai jaringan komputer atau internet. Secara pengetahuan itu ada beberapa poin, Anda bisa melihatnya langsung di layar Anda. Kemudian secara eh, keterampilan, ya ini sih saya rasa semuanya udah oke. Jadi saya sih pun tidak menjelaskan terlalu banyak, tapi yang paling-paling yang menyangkut. Nah, kita langsung aja. Saya pun tidak mau membuat video yang terlalu panjang, berhubung karena di dalam semester 2 saya lihat sudah banyak ibaratnya yang merasa bosan, ya. Jadi saya usahakan membuat video pembelajarannya sependek mungkin. Nah, yang di sini yang pertama itu kita harus mengerti dulu apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer di sini sudah tertulis dengan jelas, yaitu sistem yang terdiri dari dua, ya, atau lebih komputernya yang saling terhubung. Seperti Anda sekarang membaca atau mendengarkan pembelajaran kita ini lewat sebuah handphone, ya, itu tentu saja lewat jaringan. Nah, jadi yang saling terhubung antara satu dengan yang lain, ya, melalui sebuah media. Oke, media itu bisa aja media transmisi ataupun komunikasi. Sehingga kita ini bisa saling berbagi data, aplikasi, maupun berbagi perangkat keras komputer. Oke, untuk zamannya seperti yang di luar negeri sekarang, perangkat komputer itu bisa dipakai banyak orang. Udah, bahkan bisa dibuat seperti virtual. Itu kita biasanya sebut sebagai komputasi awan, ya. Oke. Nah, jadi di sini tujuan ini untuk apa jaringan komputer ini? Yaitu supaya data kita atau informasi, masih ingat kan di kelas 7 apa itu data dan informasi? Nah, jadi data atau informasi yang dikirim oleh pengirim atau istilahnya transmitter itu bisa sampai ke bagian penerima, yaitu receiver, ya, dengan tepat dan akurat. Jadi jangan sampai ada yang silap. Bayangkan kalau tidak ada komputer, tidak ada maksudnya tidak ada jaringan, ya. Bagaimana video saya ini dikirimkan kepada Anda semua? Susah dong. Udah, nggak mungkin dong kita semua ini guru-guru pergi ke ataupun menyuruh Anda bolak-balik ke sekolah ngambil, kan nggak mungkin. Jadi dengan ada jaringan ini sangat luar biasa, ya, banyak terbantunya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat lagi yang lain, udah di dalam jaringan ini pun juga itu memungkinkan, udah penggunanya itu dapat melakukan komunikasi dengan mudah, oke, terhadap yang lain, oke. Nah, yuk, oke. Nah, jadi dari sudah dijelaskan lagi, jaringan komputer itu memungkinkan pengguna dapat melakukan komunikasi satu sama dengan lain dengan mudah, ya. Jadi dengan adanya jaringan ini kita sangat mudah berbagi. Bahkan itulah dengan jaringan ini dibangunlah itu ada namanya komputer yang bersifat sebagai server dan ada yang bersifat klien. Jadi komputer kita ini adalah klien. Udah, kalau yang berupa server itu seperti kayak Facebook, Google, jadi dia terpusat. Jadi kita semuanya mengakses ke sana. Nah, kemudian apa sih manfaat-manfaatnya ini? Ya, bisa Anda langsung bacakan. Oke, saya minta Anda pindahkan nanti ini manfaat jaringan komputer ini. Udah, ada sebanyak 4 poin. Oke, pindahkan ke dalam catatan Anda. Ya, saya di sini hanya menjelaskan aja. Jadi Anda memindahkannya bisa aja dengan mungkin dengan mempause-nya atau nanti saya sharekan ini materi pembelajarannya juga. Jadi yang pertama, jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain walaupun dari berbagai negara, ya, dengan mudah. Ini sudah pasti, ya.
Kemudian yang kedua, di sini lagi melalui jaringan komputer, Anda bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Bayangkan kalau tidak ada jaringan komputer seperti zaman dulu, kita harus lewat pos. Pos saja butuh berapa hari. Apalagi kalau dari sini kita kirim sampai ke Merauke. Wah, Anda sudah tahu, ya. Nah, melalui di sini lagi yang ketiga, Anda dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet, dikarenakan internet merupakan salah satu contoh jaringan komputer. Jadi internet, bayangkan ya, coba seandainya yang tidak ada mempunyai internet, yang tiap hari sudah mengakses internet, ya, coba tes 1 hari aja tidak mengakses internet, gimana rasa hidup Anda? Ya, seperti suram sekali. Oke, lebih bagus nggak makan kan daripada nggak ada internet ya. Nah, berikutnya lagi yang keempat, yaitu dengan jaringan komputer, Anda bisa mengakses file yang dimiliki sekaligus file orang lain yang telah disebarkan. Oke, baik itu melalui internet ataupun mungkin melalui jaringan internal. Nah, jadi jangan lupa ini dipindahkan. Nah, yang berikutnya lagi kita akan masuk ke bagian perangkat-perangkat keras. Apa-apa saja. Di sini ada 10 perangkat yang nanti saya kasihkan yang ibaratnya yang bisa kita lihat. Nah, yang pertama ini adalah router, ya. Apa itu router? Nah, jadi router itu adalah pintu gerbang menuju jaringan luar. Saya kasih contoh juga. Ini ada router. Nampaknya harus pakai latar ya. Oke. Ini nampaknya juga jelas, berbayang-bayang. Oke. Nah, jadi ini router. Nanti saya coba ambil yang lebih bagus ya. Ini kayak seperti saya megang. Ini dia. Nah, nampak ini router. Jadi di dalam router ini ada nanti lubang utamanya ya untuk menuju jaringan luar yaitu jaringan internet. Lalu ini untuk jaringan lokal ya. Ini lubang-lubang ini disebut sebagai port. Jadi yang jaringan ini bisa mengakses sesama jaringan. Udah. Kalau untuk mengakses ke luar, maka dia harus lewat arah ini supaya ini bisa ke apa ibaratnya ke jaringan luar ya. Jadi ini yang menentunya. Cuman ini sudah lama, oke? Nah kemudian yang berikutnya lagi yaitu setelah router, oke? Jadi nanti di sini berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda itu biasanya ya. Jadi kalau kami biasanya bilang itu ada pintu gerbang menuju jaringan luar. Lalu kedua ini adalah wireless, oke? Wireless di sini yang harus ada antenanya. Ini kalau dipasang di dalam CPU, ya, khusus mengakses jaringan tanpa kabel. Nah, kalau untuk zaman sekarang sudah sangat enak sekali. Udah, hanya dengan modal seperti ini saja, bayangkan aja. Dengan seperti ini saja, ya, hanya segini. Mungkin Anda bilang nih Pak, ini Bluetooth, bukan? Ini yaitu namanya apa namanya ini? Jaringan wireless. Jadi kita hanya dengan ini aja sudah bisa. Oke. Saya kasih tengok kameranya ya. Jadi bayangkan ini ada tulisannya. Oke, nampak baca tulisannya? Atau saya terbalik? Ya, gini ya. TP-Link tulisannya. Ini mereknya. Ini aja dengan hanya ini, udah saya colok ke dalam ke apa namanya ke CPU, udah tinggal saya install nanti drivernya, udah sudah bisa diakses internet, yaitu aksesnya jaringan WiFi. Ya, hanya dengan satu ini. Tidak lagi seperti yang kita lihat di dalam layar kita ini, yang gambarnya segini besar. Oke, zaman sudah berubah. Nah, berikutnya lagi yang ketiga yaitu LAN card. LAN card ini yaitu kartu jaringan. Sampai sekarang ini pasti tetap dipakai. Ya, sampai sekarang. Nah, kalau seperti kayak di dalam lab, kita semuanya pakai seperti ini. Ya, nampak seperti ini. Oke. Ya. Nampak seperti ini ya. Jadi inilah namanya ini jaringan. Jadi ini masangnya di dalam CPU, udah pasangnya di dalam CPU kayak gini. Oke, nanti inilah lubangnya ini untuk colok kabel jaringan. Jadi khusus untuk CPU semuanya ini yang kita pakai. Oke, pakai kabel jaringan. Inilah namanya kartu jaringan. Tapi untuk di dalam CPU ya biasanya. Nah, berikutnya lagi yang keempat yaitu modem. Modem di sini saya rasa semuanya sudah tahu ya. Termasuk yang tadi yang saya pegang pertama kali itu juga modem ya. Tapi kalau sekarang modem sudah enak, sudah ada antenanya. Yang mungkin ada pasang di rumah, yang IndiHome ini sudah tahu.
Nah, berikutnya lagi yang keenam ini brush ya. Jadi yang brush ini agak jarang dipakai. Jadi maksudnya brush itu gimana? Brush itu terdiri dari beberapa jaringan yang berbeda, lalu ibaratnya bisa dijembatani supaya bisa saling terhubung. Contoh yang saya pegang ini pun, contoh yang saya pegang ini pun, ini sebenarnya bisa di-brushkan. Jadi mungkin ini jaringan, mungkin dibilangnya jaringan TK, SD, SMP, SMA misalnya ya. Lalu semuanya ini terhubung dalam satu jaringan internet. Nah, lalu kita buat jaringan segmennya beda-beda. Tapi dan melalui alat ini kita bisa membuat ini saling berkomunikasi. Ibaratnya seperti dijembatani. Ya, makanya dibilangnya bridge. Jadi sekarang sih bridge itu tidak lagi ibaratnya dipisah-pisah seperti yang kayak mungkin yang kita lihat di layar kita ini nggak seperti ini lagi. Ya, zaman sudah berubah jadi banyak. Nah, hanya sampai 5 saya kasih, saya tidak kasih semuanya, sisanya nanti saya akan menyuruh Anda mencari lagi. Ya, supaya ada aktivitasnya. Jadi tugas nanti akan saya berikan, yaitu seperti tadi yang pertama, mencatat apa namanya, manfaat dari jaringan komputer. Oke. Kedua, yaitu perangkatnya, gambar-gambarnya itu nggak usah digambar ya, tapi Anda catatkan ke dalam ke dalam catatan Anda, apa-apa aja yang 5 yang saya kasih. Nah, nanti tugasnya saya akan menyuruh tugas lagi berikutnya lagi, saya akan menyuruh Anda mencari 5 lagi yang belum saya jelaskan. Apalagi Anda tahu mengenai jaringan komputer, berserta manfaatnya. Oke. Mungkin sekaligus sama gambarnya lebih bagus, apalagi Anda sekarang bisa online itu lebih bagus, ya. Nah, saya rasa sampai di sini dulu video kita. Saya pun seperti tadi sudah saya bilang, saya tidak mau membuatnya terlalu panjang karena itu agak membosankan. Oke, cukuplah sampai di sini dulu. Sampai ketemu di waktu berikutnya.